stoplah menggunakan narkoba, berhentilah. Mau kecil, mau besar, akan kami sikat. Ya. Tidak ada ampun untuk pengedar narkoba. Ya, ya. Jujur ini kami utarakan di Ya. podcast kita sekarang ini, memang tantangan terbesar kami untuk melakukan pemberantasan narkoba khususnya di kita wilayah Pali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di podcast PWI Kabupaten Pali. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah isu yang menjadi perhatian kita semua, yakni perang melawan narkoba, strategi pemberantasan dan pencegahan. Narkoba bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga ancaman serius bagi generasi muda, ketahanan keluarga dan juga keamanan dan stabilitas pembangunan daerah. Peredaran narkoba saat ini semakin kompleks. Modus para pelaku juga terus berkembang. Sementara korban penyalahgunaan tidak lagi mengenal usia, profesi, maupun latar belakang sosial. Oleh karena itu, perang melawan narkoba tidak bisa hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum saja, tetapi untuk membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Untuk membahas persoalan ini secara lebih mendalam, hari ini telah hadir narasumber kita yang tentu saja sangat kompeten, yakni Kasat Narkoba Polres Pali, Bapak AKP Dedi Suwandi, Sarjana Hukum. Selamat datang Pak Kasat. Selamat datang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di podcast PWI Pali. Sebagai pembuka diskusi kita hari ini, kita ingin tahu bagaimana kondisi peredaran dan juga penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pali saat ini, dan sejauh mana ancaman tersebut perlu menjadi perhatian serius masyarakat. Silakan Pak Kasat. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri dengan Kasat Narkoba Polres Pali, AKP Dedi Suwandi. Saya menerangkan bahwa gambaran umum, gambaran besar untuk di wilayah Pali, khususnya untuk narkoba, sampai saat ini memang untuk pemakai tinggi. Ya. Tinggi. Karena kita sudah berupaya melaksanakan sosialisasi, melaksanakan penangkapan dan himbauan kepada masyarakat agar jangan menggunakan narkoba. Nah, di sini memang kami Sat Narkoba Polres Pali dalam masa jabatan saya yang setahun ini, kami sudah berupaya dengan semaksimal mungkin melaksanakan penangkapan, pengungkapan jaringan narkoba, baik itu dari luar yang ke daerah Pali maupun dari Pali ke daerah luar. Ya. Memang gambaran besarnya memang di wilayah kita, wilayah Pali ini, khususnya wilayah Pali, di luar itu memang sudah menjadi buah bibir. Itu Pak ya. Buah bibir dari masyarakat-masyarakat yang lain bahwa daerah Pali terkenalnya salah satu beberapa desa. Ya. Seperti desa yang mungkin saya sebutkan, desa Air Hitam, yang memang sudah menjadi pembicaraan dari luar, baik di wilayah lain, bahwa apabila menyangkut narkoba Pali, pasti tertuju pada satu desa atau dua desa, Air Hitam dan desa Air Hitam. Oke. Dan desa yang lain juga ada. Kemudian Pak Kasat, ini kan narkoba ini seiring waktu kan ada bentuk-bentuk baru, ya kan? Ada berubah bentuk, ya semacam baru-baru ini kan juga informasinya ada narkoba jenis liquid yang bisa juga dihisap menggunakan PEP. Benar. PEP itu ya. Nah, jenis narkoba apa saja yang paling banyak ditemukan dan disalahgunakan di kabupaten kita ini? Sampai sekarang narkoba yang beredar di wilayah kita Pali ini masih sebatas sabu dan ekstasi. Sabu dan ekstasi. Sudah kami lakukan penyelidikan untuk jenis ekstasi yang narkoba yang baru, seperti tadi Pak Ketua bilang, liquid segala macam. Sampai saat ini sudah kami lidik untuk barang tersebut belum masuk. Belum ada ya. Saat yang kami lidik, setahu kami yang ini belum pernah masuk ke Pali. Karena mungkin berhubung harganya sangat mahal. Ya. Kemudian apa sih Pak Kasat tantangan terbesar ya yang dihadapi Satres Narkoba Pali ini ya, Polres Pali dalam memberantas peredaran narkoba saat ini? Yang jujur ini kami utarakan di podcast kita sekarang ini, memang tantangan terbesar kami untuk melakukan pemberantasan narkoba khususnya di kita wilayah Pali. Karena apabila pada saat kami melaksanakan penangkapan, masyarakat kita
tidak ada yang berpihak kepada kita. Sebagian ya, bukan Iya, seluruh. Sebagian. Karena apabila pada saat kami melaksanakan penangkapan, penyerangan terhadap kami, aparat, pemerusakan, penyerangan terhadap anggota yang ingin melakukan pemberantasan narkoba, jadi perlawanan masyarakat, mungkin kisaran seputaran dari keluarga terduga tersangka yang kita amankan melakukan perlawanan, menyerang kita, menyerang petugas. Itu yang sangat kami rasakan. Jadi kami butuh dukungan dari seluruh masyarakat, baik pemerintah maupun sampai ke masyarakat di desa, dukung kami. Apabila pada saat kami melakukan pemberantasan narkoba atau penangkapan narkoba di salah satu desa, dukung kami dengan tidak melakukan penyerangan terhadap kepada kami, kepada anggota. Itu yang menjadi tantangan terbesar kita, Pak Ketua. Iya. Artinya kita kesadaran masyarakat ya untuk membantu aparat penegak hukum memberantas peredaran ini sepertinya belum optimal gitu ya. Belum masih ada perlawanan dari kalangan mereka. Iya, oke. Artinya hal itu adalah tantangan terbesar kita ya. Tentu saja kita juga harus melakukan mitigasi seperti apa strateginya ya Pak Kasat ya. Sejauh ini apa strategi yang diterapkan Polres Pali untuk memutus jaringan peredaran narkoba ini? Strategi sudah kami laksanakan dari himbauan-himbauan, karena di sini kan kami telah menerapkan dari pimpinan juga, baik Bapak Kapolda, Pak Dir, Kapolres dan kita. Kami menerapkan untuk meredam peredaran ini, kan kami mendatakan kampung bebas narkoba dan kampung narkoba. Di situ kami turunkan anggota kita, anggota narkoba, berkolaborasi dengan anggota Polsek, Babin Kamtibmas, melaksanakan penyuluhan ke desa-desa. Bagaimana bahayanya penggunaan narkoba. Itu salah satu strategi kita untuk menekan. Makanya di sini kan ada bebas kampung narkoba dengan kampung narkoba. Kampung narkoba itu dikelompokkan bahwa di situ masyarakatnya masih menggunakan narkoba. Nah, di situ yang kita adukan edukasi, yang kita adukan penyuluhan supaya meningkat menjadi kampung bebas narkoba. Jadi tidak bebas kampung narkoba seterusnya. Meningkat menjadi bebas kampung narkoba. Itu yang kita upayakan selama ini. Kemudian Pak Kasat, seberapa penting peran intelijen dan juga informasi dari masyarakat dalam mengungkap kasus narkoba ini? Sangat-sangat penting. Karena kami dengan keterbatasan anggota, kita saat narkoba ini sangat-sangat terbatas. Apabila mengandalkan dari kita sudah berusaha. Tapi apabila ada masyarakat yang mengasih informasi kepada kita, itu sangat-sangat penting. Nanti kami dari Sat Narkoba juga membuka hotline, membuka TikTok, membuat ini, siapa tahu ada masyarakat, informasi dari masyarakat sekecil apapun kami tampung. Kami akan selidiki. Ya, artinya Polres Pali membuka diri ya. Silakan apabila masyarakat punya informasi, silakan disampaikan untuk bisa dilakukan penyelidikan seperti itu. Kemudian Pak Kasat, apakah ada pola ya atau modus baru nih yang digunakan para pelaku ini yang perlu diwaspadai masyarakat nih, biar masyarakat tahu gitu? Kalau sampai saat ini modus baru untuk peredaran narkoba memang banyak berbagai cara yang dilakukan oleh para pelaku. Para pelaku, tapi sampai saat ini masih modus-modus yang kebiasaan mereka sadar ya. Belum berbentuk permen, belum berbentuk makanan untuk anak-anak, belum. Kalau sampai saat ini di Pali, setahu kami yang sudah kami selidiki hanya sebatas sabu ya, memakai sabu, bukan yang berbentuk permen untuk anak-anak atau makanan, belum ada di Bali setahu kami. Kemudian kalau misalkan modus-modus peredarannya seperti apa? Kalau modus peredaran itulah menjadi tantangan kita juga saat narkoba. Karena narkoba ini mereka jual di sini, khususnya di kita di Pali, tidak dijual bebas. Jadi antara penjual dan pembeli itu sudah saling kenal, sudah saling istilahnya itu pelanggan lah. Pelanggan yang membutuhkan. Jadi kalau dia pengen beli ya ke sana, ke suatu desa menemui ini, mereka dapat. Jadi nggak dijual bebas. Apapun itu, tapi tetap kami Sat Narkoba akan memberantas. Kami sering melaksanakan undercover
untuk penyamaran, melakukan untuk pembelian, untuk melakukan pengungkapan. Oke. Kemudian apakah Polres Pali ini juga menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain ya, seperti pemerintah daerah, BNN, atau instansi lain dalam memberantas narkoba ini? Pasti, karena kami Polres Pali tidak mungkin bisa bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari kawan-kawan kita yang di BNN maupun pemerintah. Ya. Kita support. Bukan Polres Pali yang bukan Satgas Narkoba sendiri yang bekerja. Kita support dari teman-teman yang lain. Saling support kan. Iya, artinya kita juga menjalin Hubungan juga ya, baik dengan pihak-pihak lain untuk memberantas narkoba ini. Benar. Kemudian dari berbagai pengungkapan kasus yang dilakukan, apa pesan yang ingin disampaikan Pak Kasat kepada para pelaku ya, maupun calon pelaku kejahatan narkoba ini? Pesan kami kepada saudara-saudara kita yang di Pali, khususnya saudara-saudara kita yang di Pali, stoplah menggunakan narkoba, berhentilah. Karena tidak ada untungnya. Ya. Merusak mata pencarian, keuangan. Kalau tuh di dalam satu keluarga ada yang memakai, itu pasti keluarga itu berantakan. Karena setelah sabu itu, sifat-sifat sabu itu kan ketagihan lah. Ya, adiktif ya. Ketagihan. Apapun ceritanya pasti dalam sehari harus ya? memakai. Kondisi keuangan menipis, ada barang di rumah, bok tabung, gas, TV atau segala macam dia jual. Itu yang membuat hancur keluarga. Makanya saran kami, jauhi narkoba dari tingkat apapun. Jauhi narkoba. Ada memang pesan dari pimpinan kita, apalagi kita kami sebagai anggota polisi Sat Narkoba yang membidangi narkoba, kami apabila dilakukan tes urin positif, dilakukan pemecatan pada anggota kita yang memakai. Tidak ada ampun bagi narkoba. Tidak ada ampun, artinya memang ada tindakan tegas ya, Pak Kasat. Tidak ada tawar-tawar ya untuk narkoba. Pimpinan kita sudah berkomitmen. Iya. Kemudian selain penindakan hukum, tentu ada langkah pencegahan yang kita lakukan ya. Kalau yang Polres Pali lakukan untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba. Langkah pencegahan seperti apa yang kita sudah lakukan, Pak? Seperti yang saya bilang tadi, ada bebas kampung narkoba dan bebas kampung narkoba. Kami melaksanakan himbauan, turun ke desa-desa. Itu nanti kami rencanakan lagi, kami akan melakukan sosialisasi lagi ke kampung-kampung yang memang yang wajib harus kita datangi untuk melakukan penyuluhan tentang bahaya narkoba. Jangan sampai nanti generasi muda kita menjadi korban. Oke. Menurut generasi muda ini kan sering menjadi sasaran peredaran narkoba, Pak Kasat. Benar. Bagaimana sih sebenarnya cara mencegah? Karena generasi muda ini kan kebanyakan mereka masih secara mental, kejiwaannya kan masih labil kebanyakan. Dan memang mereka ini jadi sasaran empuk. Seperti apa sih sebenarnya kalau saran Pak Kasat mencegah ini? Kalau untuk pencegahan, makanya tadi kita harus melaksanakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seluruh. Tidak bisa kita dari narkoba sendiri. Baik itu tadi kita harus kerjasama dengan BNN, baik kita kerjasama dengan Pak Kades setempat, pemerintahan daerah setempat. Di sana mungkin kita bisa melakukan edukasi, penyuluhan, mungkin kita gerakkan lagi karang-karang taruna remaja dengan melakukan olahraga bersama ataupun program-program yang mungkin dari BNN juga dilaksanakan, menjadikan kampung itu membuat suatu peternakan misalnya kan, dengan tenaga-tenaga anak-anak muda yang kita anggap pemakai-pemakai diberdayakan. Tapi tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kerjasama antara pemerintah, kita aparat, dari BNN, dari desa, dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, untuk melakukan kerjasama. Memang berat. Musuh kita kartel, musuh kita jaringan. Apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti ada perlawanan. Itu tadi daerah kita ini terkenal dengan menyerang petugas apabila saat penindakan. Tapi apapun itu, kami perang terhadap narkoba. Apapun resikonya, kami tetap lakukan.
tetap lakukan untuk penangkapan, penindakan untuk mengurangi peredaran narkoba di wilayah kita Pali. Iya, baik. Ya artinya mengutip apa yang tadi disampaikan Pak Kasat, artinya para pemuda-pemuda ini ya, anak-anak muda ini harus ada kegiatan-kegiatan lain yang positif. Benar. Sehingga mungkin perhatian mereka ya, waktu luang yang mereka kosong, Benar. itu tidak teralihkan ke hal-hal yang negatif. Benar. Seperti itu. Baik. Kemudian apa sih Pak Kasat tanda-tanda awal ya yang perlu dikenali para orang tua nih? Nah, apabila anaknya mulai terindikasi penyalahgunaan narkoba, seperti itu. Sebenarnya secara umum tanda-tanda awalnya dari kita ini secara umum kita lihat dari mukanya dulu lah. Ya. Dari dari muka, dari mulutnya, dari wajahnya, dari temperamen sikap lakunya. Apabila sudah memakai itu temperamen satu. Kalau dia terlambat memakai atau tidak memakai, temperamennya pasti tinggi. Ya. Temperamennya tapi pasti tinggi, sering melamun, sering meledak-ledak lah. Ya. Temperamen yang meledak-ledak. Gampang marah ya. Apabila sudah pakai dia tenang. Nah itu tadi kalau sudah ketemu dengan ciri-ciri itu kepada orang tua, coba koordinasi dengan kita bisa melakukan. Kami terbuka karena Pak, anak ini misalnya anak saya ini mungkin terindikasi penggunaan narkoba dengan ciri-ciri tadi Pak, dengan bibirnya yang sudah mulai mengot-mengot atau istilah bahasa kita kan, dengan matanya ini. Pak, gimana caranya Pak? Kita laksanakan, bisa kita kerjasama dengan pihak rehab. Kita rehab, kita lakukan pemeriksaan dulu, tes urin. Memang di hasil pemeriksaan positif, kita kerjasama dengan panti rehab. Panti rehab kita bisa kita kerjasama, nanti kita hubungi panti rehab, mereka yang jemput untuk kita rehab. Oke, siap ya. Itu artinya ya para orang tua ya, apabila mendapati anak-anaknya dengan ciri-ciri yang tadi disampaikan oleh Pak Kasat ya, terindikasi menggunakan narkoba ya Pak Kasat ya, Polres Pali ya dalam hal ini Satuan Narkoba membuka diri ya untuk silakan dilaporkan ya. Nanti anaknya mungkin bisa direhab ya. Direhab, ya, kita bantu rehab agar tidak, iya Pak, biar bisa tidak ketergantungan lagi. Ya seperti itu. Ya silakan saja. Jadi seperti itu. Kemudian seberapa penting sih Pak peran keluarga ini dalam upaya mencegah narkoba ini? Sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Karena dari keluarga, awalnya dari keluarga. Dengan keluarga, tapi sangat penting keluarga. Tapi dari keluarga juga kita sebagai orang tua, kakak, ayu untuk adik-adik kita dalam pergaulan, kita awasi adik kita, anak kita, karena kita tidak tahu malam-malam dia keluar, dia berbohong misalnya dengan berbicara, Bapak Ibu aku mau keluar nongkrong sama teman-teman. Nah itu kita pantau, karena pergaulan yang sangat-sangat bebas di luar ya. Pergaulan bebas itu yang kita takutkan. Apabila tidak ada kontrol dari keluarga, ini tambah jadi. Karena anak kita, saudara kita, adik kita bergaul di luar dengan secara bebas. Awalnya diajak merokok, nongkrong, coba-coba, gratisan. Awalnya kayak itu pasti. Temanku nyabu, nggak keren kalau nggak nyabu. Cicip. Sekali, 2 kali, dikasih biasanya, diajak teman. Sudah mulai CK, sokongan lah. Nah, istilah kata itu sokongan. Ayo kita beli sokongan dengan 50.000, 30.000, beli pakai paket kecil, pakai paket 100. Setelah itu kan nanti meningkat, sokongan lagi. Mulai otak sudah teracuni, pikiran jahat pasti berkembang. Bagaimana caranya? Harus nyabu, harus beli sabu. Keluarga pasti hancur. Itu tadi, ada barang-barang jual, ada duit orang tua dicuri, kerjaan udah ada. Oke Pak Kasat, kemudian ini kita mohon bantuan kepada masyarakat ya. Artinya tadi kepolisian dalam hal ini tentu tidak bisa kerja sendiri seperti itu untuk memberantas ini. Makanya kita mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu lah memberantas peredaran narkoba ini. Nah, seperti apa cara masyarakat nih Pak Kasat kalau mau melaporkan dugaan peredaran narkoba
dengan aman dan bertanggung jawab seperti itu. Boleh. Nanti kami share nomor handphone kita, nomor handphone saya sendiri. Iya. Bagi masyarakat yang memberi informasi, kami jamin keselamatan. Aman ya. Aman, tidak mungkin ketahuan atau tidak mungkin bocor lah. Iya. Kami jamin itu. Mari sama-sama bantu kami Sat Narkoba untuk memberantas narkoba di kita di Pali ini. Yang di luar memang sudah sangat-sangat terkenal. Iya, betul. Apabila masyarakat luar situ, udah dinas di mana? Di Pali. Waduh, air hitam. Iya, Nah, iya. mari kita hilangkan image desa air hitam itu dari yang dikatakan di luar itu kan tempatnya narkoba. Mari kita hilangkan sama-sama itu. Oke Pak Kasat, kita mulai beranjak ke akhir ya diskusi kita pada hari ini Pak Kasat. Ada beberapa pertanyaan lagi. Ini selama Pak Kasat ini bertugas di Kabupaten Pali ya, sudah kurang lebih 1 tahun ya Pak Kasat ya? 1 tahun. 1 tahun di Satres Narkoba ini. Apa kasus pengungkapan narkoba yang paling berkesan selama Bapak bertugas di Satres Narkoba Pali? Sebenarnya banyak sih. Banyak, karena tadi kami di lapangan, ya kita nanya narkoba di lapangan kan suka duka tuh paling banyak. Apalagi kalau kita di daerah Pali ini, yang kita diserang, dikejar-kejar massa, Ya. yang digerumuni massa yang sampai ratusan. Oh pernah itu ya Pak Kasat ya? Pernah. Itulah berharap kepada masyarakat Pali, ayo sama-sama. Apabila kami melakukan penindakan, bantu kami. Memang ada sebagian masyarakat, karena kami alami sendiri pada saat kami melakukan penindakan, ada sebagian masyarakat yang membantu kami. Kami sempat kejar-kejaran, kami bingung mencari. Ada sebagian masyarakat yang bilang, di sana pak, hajar pak, terus pak, Iya. tangkap pak. Kami alhamdulillah syukur dengan masyarakat yang membantu kami. Tapi ada sebagian masyarakat yang bukan seluruhan, memang yang ruang lingkupnya masih kerabat-kerabat para pengedar narkoba yang melakukan perlawanan, Justru menghalangi, yang memprovokasi, menyerang kami, menyerang aparat dengan menghancurkan kendaraan yang kami punya. Nah, betul berharap bantu kami bagi masyarakat yang mempunyai informasi, nanti hubungi kami, nanti kami share nomor handphone. Keselamatan, keamanan dijaga. Dijamin aman Pak ya. Pak Kasat, apa pesan-pesan Pak Kasat ini? Harapannya terhadap generasi muda Pali ini? Karena Pali tadi seperti disampaikan, di luar ini sangat terkenal narkobanya kan. Nah, anak-anak muda, generasi muda, ya mungkin banyak sekali ya menggunakan seperti itu. Apa sih harapannya Pak? Ya, harapan besar kita ya bukan dari kita Sat Narkoba saja, mungkin sebagian besar orang-orang tua untuk di Pali ini, ayo mari sama-sama, saran kami, pendapat kami dari narkoba untuk adik-adik kita yang sudah menggunakan, ayo sama-sama hentikan menggunakan narkoba, karena bahayanya sudah sama-sama kita tahu, baik diri sendiri hancur, keluarga hancur seluruhnya, masa depan hancur. Iya. Ayo tinggalkan itu. Bagi adik-adik atau saudara-saudara kita yang belum pernah memakai narkoba, jangan sama sekali, jangan mengenal. Apalagi kalau ada teman mengajak, ayo kita coba-coba. Jangan sama-sama kali mencoba. Dari coba-coba itulah awalnya kehancuran akan tiba. Karena dari pertama coba-coba itu kemudian terjerat ya. Benar. Pak Kasat, yang arti mereka kemudian nggak bisa lepas. Benar. Nah, itu tadi coba-coba, diajak teman, kayak yang sudah saya bilang tadi kan, awalnya gratis. Ayo coba-coba, kasih lagi gratis, dikasih lagi, terus meningkat. Ayo kita cek, kita beli sokongan, sudah beli, meningkat. Apabila sudah ketergantungan, hancurlah, masa depan hancur, keluarga hancur, harapan hancur. Oke, seperti itu. Nah, kemudian terakhir nih Pak Kasat, ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini di benak masyarakat. Katanya pemberantasan jaringan narkoba ini katanya kok banyak menyasar ke bandar-bandar kecil seperti itu, kurir dan lain sebagainya. Kenapa? Seperti apa seperti itu kan? Target kita terhadap bandar-bandar besar ya, seperti itu. Nah, itu ke depan seperti apa Pak Kasat? Yang jelas kami Sat Narkoba fokus
bukan kepada bandar-bandar kecil. Ya. Tetap kami mengejar ke bandar-bandar besarnya. Makanya kami butuh informasi dari Ya. masyarakat, sangat-sangat butuh informasi dari masyarakat untuk keberadaan bandar-bandar besar ini di wilayah-wilayah mereka. Bantu kami, apapun itu, mau kecil, mau besar, akan kami sikat. Ya, ya, ya. Tidak ada ampun untuk pengedar narkoba. Ya, ya. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi secara garis besar ya, kepolisian butuh informasi sebanyak mungkin dari masyarakat. Benar, harus Mau kerjasama. itu bandar kecil, bandar besar dan sebagainya, selagi itu ada informasi yang masuk, Kita ya, tampung. akan ditampung dan akan Ditindaklanjuti. ditindaklanjuti seperti itu. Benar. Oke Pak Kasat, terima kasih banyak atas Oke. waktunya diskusi kita hari ini. Boleh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh